Minasan konnichiwa, kembali dengan Nippon Time. Apa kabar semuanya? O genki desu ka? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membicarakan seputar perbedaan JLPT N4 dengan JFT Basic A2. Mungkin masih bagi adik-adik yang baru ya, mungkin belum tahu perbedaan antara JLPT N4 dengan JFT Basic A2 gitu ya, karena ini agak berbeda minasan ya. Pertama, perbedaannya adalah yang pertama dari materinya ya, maupun durasi ujian. Kalau JLPT N4 minasan itu jumlah soalnya jauh lebih banyak ya, kurang lebih ada sekitar 100 soal begitu dalam waktu ujiannya itu kurang lebih 2 jam gitu ya. Bisa kurang bisa lebih juga ya, maksudnya kurangnya sedikit lebihnya sedikit. Jadi secara durasi memang lebih panjang ujiannya JLPT N4 dan soalnya juga jauh lebih banyak N4, yaitu 100 soal kurang lebih. Nah, sedangkan JFT Basic A2 itu jumlah soalnya kurang lebih 50 ya, bisa kurang juga, bisa lebih juga. Waktunya kurang lebih juga 1 jam, maksudnya bisa kurang bisa lebih sedikit gitu ya, 1 jam. Jadi memang lebih simple ujiannya, bukan lebih simple, lebih sedikit dan lebih cepat ujian JFT Basic A2 ketimbang JLPT N4 begitu ya. Nah, kemudian ujian juga, waktu ujian juga JLPT N4 ini kan cuma setahun 2 kali ya minasan, sekitar Juli dan Desember di seluruh dunia begitu kan. Sedangkan JFT Basic ini jauh lebih banyak jumlah ujiannya begitu ya. Pembukaan ujian bergantung kapan mereka akan membuka begitu ya. Jadi memang lebih cepat ujian JFT Basic ketimbang JLPT N4. Nah, jumlah soal JLPT N4 memang jauh lebih banyak ya. Misalnya saja soal kotoba itu kurang lebih bisa ada 25 sampai 30 gitu ya. Kemudian nanti bunpunya juga ada, kotoba itu termasuk sudah kanji di dalamnya ya. Kemudian untuk bunpunya bisa 35 gitu ya. Kemudian dokainya juga banyak begitu. Itu untuk cokainya juga lebih banyak. Jadi semuanya lebih banyak JLPT N4 gitu ya. Nah, sedangkan JFT kan tidak ya, cuman kurang lebih ya 50 soal begitu ya. Jauh lebih sedikit gitu ya. Namun JLPT N4 itu soalnya kenapa banyak? Menurut saya itu semakin banyak soal, dia semakin memberikan ruang untuk pesertanya punya banyak waktu, maksudnya punya banyak pilihan dan ada peluangnya untuk lolos begitu ya. Karena skor lolosnya juga kalau JFT Basic kan kurang lebih 80% ya minasan skor lulusnya. Sedangkan JLPT kan skor lulusnya kurang lebih JLPT N4 ya. Itu 50 sampai 55% sudah lulus kan begitu. Jadi memang semacam JLPT N4 berusaha memberikan peluang lebih untuk pesertanya agar bisa lolos begitu ya. Kemudian secara materi soal lagi ya, fokusnya ya. JLPT N4 ini kenapa soalnya begitu banyak? Karena dia fokusnya lebih ke kemampuannya bisa linguistik ya, maksudnya kemampuan bahasa itu sangat ditekankan, hafalan ya istilahnya, bunponya terutama gitu ya. Jadi pola-polanya benar-benar ditanya ya, misalnya pola ini ketemunya ini apa gitu ya. JLPT N4 seperti itu. Jadi bisa dikatakan masih cenderung ke kemampuan pasif juga. Jadi kemampuan tata bahasanya sangat penting di JLPT N4. Nah, sedangkan JFT Basic A2 itu menurut saya lebih fokus ke kemampuan linguistik, tata bahasa juga penting, tapi mereka lebih fokus kemampuan komunikasi minasan. Bagaimana dengan tata bahasa yang tidak terlalu banyak tapi bisa menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Itu menurut saya fokus dari JFT Basic A2. Makanya di JFT A2 itu kan ada soal ekspresi ya, di mana itu kan adalah aplikasi dari tata bahasa gitu ya, dan juga kosakata. Dari kosakatanya juga berbeda ya. Kalau JLPT N4 itu kan kosakatanya bisa saja dua-duanya update ya pasti. Cuman memang menurut saya JFT A2 itu kosakatanya jauh lebih yang sering digunakan sehari-hari. Konteks-konteksnya itu adalah konteks-konteks yang dekat dengan kehidupan sehari-hari minasan. Jadi walaupun sebenarnya ya beberapa di bunponya di JFT A2 itu ada yang sulit ya, misalnya
Nakucha, kemudian Tamama, itu kan menurut saya biasanya di N3 kalau JLPT. Tapi sudah muncul di JFT Basic A2. Kenapa? Karena memang Bunpo itu ya lumayan banyak digunakan di keseharian dan kebutuhannya cukup banyak di Kaiwa sehari-hari di Jepang nanti. Jadi muncul di JFT Basic A2. Sedangkan di JLPT kan ya terserah minasang nanti mau hidup di Jepang atau tidak, itu mereka yang penting mengetes kemampuan bahasamu. Kamu bisa Kaiwa atau enggak ya mereka tidak terlalu fokus ke sana. Sedangkan JFT kan memang fokusnya supaya bisa kita komunikasi ya Kaiwa dalam bahasa Jepang ketika tinggal di Jepang. Seperti itu ya perbedaannya. Terus dari kanji juga ya minasang, kanjinya itu JFT Basic A2 beberapa memang kanjinya menurut saya agak sulit ya, beberapa terutama yang Shokyu 2 itu kanjinya lumayan susah ya. Sedangkan JLPT kadang-kadang kanji itu belum ada. Menurut saya beberapa kanji JFT Basic A2 itu harusnya kanji JLPT N3, tapi sudah muncul. Kenapa muncul? Ya itu tadi karena memang bakal digunakan banyak di kehidupan sehari-hari ketika kita hidup atau tinggal di Jepang atau bekerja di Jepang begitu ya. Nah, sedangkan JLPT kan ini ya tidak terlalu fokus apakah kita akan peserta yang ngambil ujian apakah tinggal di Jepang atau tidak. Mereka lebih fokus mengetes kemampuan bahasanya, benar-benar kemampuan bahasa bukan kemampuan komunikasi bahasa Jepangnya. Begitu ya. Nah, itulah ya kurang lebih perbedaan antara JLPT N4 dan JFT Basic A2 ya. Bagi yang baru tahu mungkin bisa dijadikan referensi. Nah, saran saya untuk belajar adalah karena ini kan dua ujian yang berbeda ya minasang, walaupun dua-duanya bisa dijadikan syarat untuk bekerja di Jepang sebagai tokutegino ya, untuk mengambil TG, job TG itu dua-duanya bisa dipakai, baik JLPT N4 maupun JFT Basic A2. Jadi yang terserah mau ngambil yang mana. Cuman kalau misalnya ngambil JLPT N4 jangan salah belajarnya juga gitu ya. Kalau JLPT N4 kalau saya sarankan belajarnya ya pakai Mina Nihongo 1-2 tuntas, kemudian ditambah dengan materi-materi dari aplikasi ataupun dari YouTube gitu ya yang membahas fokus ke JLPT N4, jangan yang JFT Basic minasang. Jadi ketika mau ngambil JLPT N4 nggak perlu belajar yang JFT Basic, jangan, nggak usah. Menurut saya lebih fokus ke bab Mina 1, Mina 2 selesai, tambah dengan materi JLPT yang memang N4 gitu ya. Nah, sedangkan yang untuk JFT Basic juga sama. Saya juga menyarankan kalau JFT Basic ya belajarnya untuk JFT Basic gitu ya. Misalnya kalau saya rekomendasi tetap JFT Basic ya dari Irodori ya, baik 1 maupun 2. Nyumong 1 dan 2 gitu ya. Nyumong, Shokyu 1 dan Shokyu 2. Ya bisa saja sih dimulai dari Mina Nihongo dari bab 1 sampai bab 25 jika tidak ada masalah. Kemudian nanti masuk ke Irodori begitu ya minasang. Plus ditambah nanti bahan-bahan dari ya katakanlah YouTube ataupun aplikasi ya. Kalau di Play Store juga ada ya untuk JLPT N4 itu ada aplikasinya, silahkan di download dan bisa latihan di sana. Kemudian untuk JFT juga ada ya, tapi bukan untuk JFT sih, lebih ke melatih Irodorinya, paham atau tidak pembahasan di Irodori. Itu juga bisa membantu latihan, kalau saya ya bisa untuk latihan JFT Basic juga menurut saya gitu ya. Jadi intinya kalau mau JLPT jangan sampai salah belajar minasang. Jadi kalau mau JLPT N4 nggak usah belajar pakai Irodori karena memang tujuan mereka agak berbeda gitu ya. Terutama dari kosakata ya menurut saya. Kalau Bunpo mungkin memang agak sedikit masih mirip-mirip ya, tapi kosakatanya beberapa sangat berbeda. Jadi jangan sampai salah belajar. Yang dikhawatirkan adalah salah belajar. Saya lihat beberapa komentar di minasang di kolom komentar di YouTube di channel saya itu agak ada yang salah sepertinya belajar ya. Ketika mau ngambil JFT malah belajarnya Mina Nihongo gitu ya. Kurang ya menurut saya, kurang nyambung ya, walaupun kalau kemudian belajar mandiri dari YouTube ataupun aplikasi untuk JFT mungkin bisa saja. Tapi kalau enggak gitu ya, kita mau ngambil JFT Basic tapi ujiannya belajarnya pakai Mina Nihongo. Kan nyasar ya ibaratnya, ini agak nyasar. Jadi jangan sampai salah ya. Mungkin pihak LPK juga ada yang belum, mungkin ya, saya menduga masih ada yang salah belajar gitu ya. Padahal tujuan anaknya JFT tapi belajarnya Mina Nihongo. Semuanya dibantai, disatukan dengan Mina Nihongo, baik JLPT maupun JFT. Jangan ya, harus sesuai sasaran gitu ya. Kalau JFT ya silakan fokus di Irodori gitu ya, walaupun bisa dimulai dari Mina, tapi jangan sampai Shokyu 2 tidak apa-apa. Kalau JLPT ya memang fokus
belajarnya saya sarankan lebih baik Minna Nihongo 1, 2 plus dengan latihan-latihan yang ada juga, tapi yang sesuai ya, JLPT N4, jangan sampai salah. Gitu ya minasang. Hai, itu dia penjelasan tentang perbedaan JLPT N4 dengan JFT Basic A2 ya. Jadi jangan salah belajar ya, supaya ya bisa lulus gitu kan ya. Oh ya, kemudian ada juga yang nanya JFT Basic A1 gimana sih? A1 nggak ada ya jadi di Indonesia, dan syarat untuk TG itu, job TG itu yang A2. Jadi A1 saya rasa Japan Foundation tidak membuat itu, yang membuat JFT minasang. Kemungkinan mereka akan membuat yang setelah A1, setelah A2 kan B1 ya. Kemungkinan mereka suatu saat akan membuat yang B1 sebagai setara dengan kurang lebih N3. Kemungkinan ya, kemungkinan, karena Japan Foundation itu punya level dari A1 sampai C2. Jadi yang syarat TG minimal untuk bisa kerja di Jepang SSW itu kan yang A2 yang disetarakan dengan JLPT N4 gitu ya. Jadi yang nanya, Sisi apakah A1? Nggak ada. Jadi jangan nanya A1, nggak ada. Langsung ujiannya JFT Basic A2 itu yang ada di kita sekarang, yang itu sebagai syarat untuk job TG ya minasang ya. Oke minasang, mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pemahaman dan tidak salah belajar lagi gitu ya. Karena memang dua itu hal yang agak berbeda minasang ya. Hai. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya tentang JFT Basic dan JLPT N4. Mudah-mudahan ya tetap sih tujuannya satu ya minasang, supaya minasang semua bisa lulus gitu ya. Baik yang mana saja yang memungkinkan atau yang minasang siap gitu ya, mau JFT Basic A2 maupun JLPT N4 tidak masalah, yang penting lulus gitu ya. Ya harapannya bisa ngambil TG di Jepang gitu ya minasang. Hai, itu saja penjelasan minasang. Hai, otsukare sama desu. Sampai bertemu di video berikutnya minasang. Hai, sayonara.